Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang antarmuka, cair dan gas, dan cair-cair. Kita awali tentang tegangan permukaan. Definisinya adalah fenomena tegangan permukaan timbul karena adanya ketidakseimbangan gaya yang dialami oleh molekul cairan yang berada pada permukaan. Kita lihat yang di sini adalah tegangan permukaan pada cairan dengan di sini ada cairan ya, ini ada cairan, kemudian di atasnya ini atau bersentuhan dengan gas. Kita lihat di sini, jika molekul atau partikel cairan itu yang bagian bawah tidak pada lapisan permukaan, dia mempunyai gaya yang seimbang. Dia ditarik ke semua arah. Kita lihat di sini, perhatikan kursor saya bahwa di sini ada molekul-molekul atau partikel cairan yang sangat seimbang yang tidak berada pada permukaan. Ditarik ke semua arah ya, oleh gaya. Nah, ini bisa gaya antar partikel-partikel cairan tersebut, ditarik ke semua arah. Sehingga di sana ada keseimbangan. Tetapi kemudian jika partikel tersebut, partikel cairan itu berada pada permukaan, kita lihat. Karena di bagian ini bersentuhan dengan fase lainnya, yaitu adalah cair dan gas, jadi ini tegangan permukaan antar cairan dan gas. Kita lihat pada permukaannya, ya, pada permukaannya ini tidak ada yang menarik partikel lainnya. Di bagian atasnya ini tidak ada partikel lain yang menariknya. Sehingga di sini terjadi muncullah tegangan permukaan karena ketidakseimbangan gaya yang dialami oleh molekul cairan yang berada pada permukaan. Istilah tegangan permukaan itu ada antara antarmuka, cair, dan gas seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ada juga tegangan permukaan yang membahas antara cairan dan cairan. Misalnya yang cair dan gas tadi kita lihat adalah air dengan udara yang ada di atasnya. Jadi air yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di laut, atau air yang ada di dalam wadah, bagian permukaannya menimbulkan tegangan permukaan, yaitu antara muka, cairan, dan gas. Tetapi jika misalnya contohnya minyak di atasnya air, maka itu ada tegangan permukaan antar muka, cairan, dan cairan. Jadi bagian ini misalnya ya, ada air, kemudian ada minyak, satunya yaitu adalah minyak, yang di atasnya ada air, maka di sana ada tegangan permukaan, ya, tegangan permukaan antara lapisan air dan lapisan minyak. Tetapi di sini juga ada tegangan permukaan, ya, di bagian atasnya ini ada tegangan permukaan antara cairan, ini cairannya, dan gas atau udara yang ada di atas wadah ini. Tegangan permukaan disimbolkan dengan gamma yang merupakan energi bebas persatuan luas. Jadi energi bebas atau energi atau gaya tiap satuan luas. Atau kadangkala disebutkan sebagai gaya, ya, gaya atau energi ya, itu persatuan panjang. Jadi gamma itu adalah simbol untuk tegangan antarmuka atau tegangan permukaan. Kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Di sini ada temperatur, kemudian tekanan uap pada permukaan lempung, energi kohesi atau energi gaya tarik antar partikel yang sejenis, kohesi ya, kalau yang tak sejenis itu adhesi, kemudian adalah umur atau lamanya cairan koloid tadi atau koloid tadi itu diproduksi. Bagaimanakah perubahan tegangan permukaannya jika kemudian
umurnya atau masa simpannya tadi itu lebih lama. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang kita pada faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Salah satunya adalah pertama, temperatur. Kita lihat pada grafik ini, bagian X-nya adalah temperatur, bagian Y-nya tadi simbolnya tegangan permukaan adalah gamma. Di sini suhu atau temperatur jika dinaikkan, jadi ini grafiknya ya. Grafiknya menunjukkan berbanding terbalik ya antara pengaruh temperatur terhadap tegangan permukaan. Kita lihat di sini, jika temperatur dinaikkan, maka tegangan permukaannya akan ya, kita lihat di sini. Tegangan permukaannya akan makin turun ya. Jadi misalnya kita punya gel atau kita punya misalnya kita seringnya adalah minyak ya, misalnya minyak itu ketika beku ya, ketika beku dia makin makin kental misalnya begitu ya. Ketika suhunya diturunkan kan makin beku ya. Kalau suhunya diturunkan, malah kadang minyak tadi itu seperti beku ya. Nah, tetapi kalau dia suhunya dinaikkan, maka tegangan permukaannya menjadi lebih rendah atau makin kelihatannya tampilannya akan makin encer. Ya. Di situ ada juga misalnya kita punya apalagi koloid apalagi misalnya yang misalnya kita punya hand sanitizer yang berupa gel. Nah, itu bisa kalau misalnya nanti diuji coba dipanaskan atau yang lainnya kita punya apa. Yang ketika dipanaskan tegangan permukaannya justru akan turun atau makin tidak tegang di bagian permukaannya atau tampilannya makin encer pada koloid tersebut. Pengaruh berikutnya adalah tekanan uap permukaan lengkung. Ya, tekanan uap permukaan lengkung kita lihat di sini, tekanannya disimbolkan sebagai P, ya, kemudian tegangan permukaan disimbolkan sebagai gamma. Nah, di sini kita bisa lihat jika tekanan uap permukaan lengkungnya meningkat, ya, tekanan uap permukaan lengkungnya meningkat, maka ternyata tegangan permukaannya juga akan meningkat. Faktor berikutnya tentang energi kohesi. Energi kohesi tadi adalah gaya tarik antar partikel yang sejenis. Ya, sejenis. Misalnya air dengan air ya. Jadi antara air dan udara. Tadi ada lapisan antara air dan udara. Jika gaya tarik antar molekul air tersebut atau partikel-partikel air tersebut itu tinggi, mungkin kita contohkannya yang sistem koloid ya, bukan yang cairan misalnya gitu. Coba cari misalnya sistem koloid apa yang kemudian jika energi kohesinya makin kuat ya, energi kohesinya makin kuat disimbolkan di sini adalah W. Di sini disebutkan sebagai energi kohesi. Jadi energi kohesinya makin kuat, tegangan permukaannya naik 2 kali lipat. Nah, ini ya. Jadi sistem koloid jika kohesi atau antar partikelnya makin kuat apa ya, misalnya slime ya. Jadi kalau makin kuat ya, kan ada cairan itu yang kental, kemudian bukan cairan ya, koloid ya. Koloid itu yang kental, kemudian ada yang makin kental lagi misalnya. Itu maka itu dicirikan atau diasumsikan energi kohesinya antar partikelnya tadi itu gaya tariknya tinggi sehingga mereka menjadi lengket atau kuat gitu tadi. Kental itu tadi ya, tampilannya seperti itu. Maka di sini tegangan permukaannya naik 2 kali lipat.
Berikutnya adalah tentang umur atau masa simpan. Ini biasanya pernah juga tentang polimer ya. Polimer yang misalnya untuk melapisi kayu ya, untuk melapisi kayu ada lapisan polimer yang diberikan atau seperti cat begitu di kayu. Nah, itu ya. Nah, itu ternyata makin lama umurnya atau masa simpannya makin lama, tegangan permukaannya kita lihat di sini makin turun atau tampilannya makin encer. Jadi misalnya air di dalam wadah, ini kita ya lihat air di dalam wadah, bagian dalamnya ini ada gaya intermolekuler, yaitu adalah gaya tarik antar molekul air satu dan air lainnya. Mereka saling tarik-menarik dan bagian permukaan ini ya, bagian molekul air yang ada di permukaan selalu ditarik ke dalam oleh molekul air yang satunya. Nah, ini kita lihat ya, pada air dikatakan senyawaan yang polar. Di sini ada atom oksigen yang merah ini, kemudian mengikat dua atom hidrogen yang kita warna di sini adalah warnanya abu-abu. Di mana karena elektron ya pada atom O sangat tinggi atau mempunyai gaya elektronegativitas yang tinggi, kelimpahan elektron yang sangat besar pada atom O, sehingga dia pada atom O mempunyai dipol negatif. Jadi ini kita membacanya sebagai momen dipol. Dipol negatif atau kutub negatif pada atom O, sementara pada atom hidrogen punya adalah oksigen dan H di sini yang berwarna abu-abu adalah hidrogen. Pada atom hidrogen ini mempunyai dipol positif. Kenapa demikian? Atom O yang merupakan golongan 6, dia mempunyai dua pasang elektron bebas. Sehingga sifat dari dua pasang elektron bebas ini sangat menarik elektron lainnya. Ketika dia berikatan kovalen antara ya O dengan H, ini adalah ikatannya ikatan kovalen, tetapi di sana atom O jauh menarik elektron ke arahnya ketimbang atom H, sehingga pada atom H kondisinya kekurangan elektron. Ketika kekurangan elektron itulah dia bermuatan atau dipol positif. Sementara pada O yang merupakan atom dengan keelektronegatifan tinggi, dia sangat menarik elektron sehingga dia mempunyai dipol negatif. Jadi pada molekul air pada antarmuka ditarik ke dalam oleh interaksi air dan air. Jadi tadi bahwa antar molekul airnya saling tarik-menarik sehingga dia sangat kuat ke dalam. Sementara pada bagian permukaannya terjadi ketidakseimbangan karena ada bagian yang tidak ditarik oleh molekul lainnya. Gaya intermolekuler pada antarmuka ini misalnya juga terjadi pada minyak di atas air. Pada molekul minyak di atas air, ya ada minyak yang di atas air. Di sini membentuk lapisan yang tidak bercampur dengan air. Pada antarmuka ditarik ke dalam oleh interaksi air dan minyak. Coba kita lihat. Pada air dan minyak ada interaksi atau tarikan dari molekul air ke molekul minyak. Nah, ini ada tarikan ke dalam. Sementara antar molekul minyak terjadi interaksi sendiri sehingga ada gaya tarik keluar atau ke permukaan antara minyak dan minyak. Karena itulah jika air diletakkan pada minyak dengan base-nya adalah air. Jadi di gambar ini ada dua contoh. Ini yang base-nya atau airnya lebih banyak, sementara satunya dan sebelah kanan ini adalah minyaknya lebih banyak. Kita lihat di sini bahwa nantinya
tetap mereka tidak bisa bercampur atau tetap terpisah dan membentuk dua lapisan. Ya, ketika bisnya adalah minyak, ya, maka air itu akan ada di permukaan. Sementara jika dasarnya atau volume yang lebih besar adalah air, maka minyak itu ada di bagian atas. Mengapa ini terjadi? Itu tadi ya, bahwa antar molekul mereka itu saling tarik-menarik ke mereka sendiri. Jika misalnya pada air, mereka saling tarik-menarik di dalam air, dan antara air dan minyak itu juga ada tarik-menarik. Dengan demikian, maka mereka tidak bisa saling bercampur. Coba kalau misalnya gayanya hanya pada misalnya adalah gayanya hanya antar dua macam ini. Jadi misalnya gayanya adalah tarikan antara air dan minyak saja tanpa diimbangi oleh intermolekuler masing-masing, maka mereka akan bercampur atau tidak membentuk dua lapisan. Ya, paham ya? Karena mereka seimbang gayanya, ada intermolekuler antar mereka sendiri dan ada antara molekul air dan minyaknya, maka disinilah sehingga mereka tidak bercampur.